Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Mas Rizky dan juga adik-adik semua yang sudah hadir. Ini untuk pesertanya sudah berapa orang ya? Oke. Ada 16 ya, 16 orang ya. Ya, 16 orang, Pak. Mungkin bisa disesuaikan ya dengan syarat dari departemen berapa minimal? Minimal 10, Pak. Minimal 10 ya. Oke, baik. Karena kita sudah ini sudah memasuki pukul 9.30 dan adik-adik peserta sudah hadir sudah melalui kuota minimal ya untuk seminar KP, maka seminar KP bisa kita mulai ya. Nah, jadi saya ingin memperkenalkan dulu. Jadi untuk seminar KP kali ini nanti ya Mas Muhammad Rizky Putra akan mempresentasikan ya hasil dari kerja praktek yang sudah dilakukan di PT Amanah Prima Indonesia ya. Untuk topiknya sendiri yang dijadikan jadi topik KP adalah penerapan sistem kendali berbasis programmable logic controller atau PLC pada pengolahan dan pengisian JUSTOSA ya. Oke, apakah Mas Rizky sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya dan juga berdiskusi dengan teman-teman nanti? Ya, sudah siap, Pak. Oke, baik. Jika sudah siap, langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Mas Muhammad Rizky Putra untuk mempresentasikan hasil KP-nya. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Saya izin share screen dulu ya, Pak. Oke, silakan Mas. Apakah PPT saya sudah terlihat, Pak? Ya, sudah terlihat Mas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra dari Teknik Elektro 2018, konsentrasi kontrol dan instrumentasi 2018. Pada kali ini saya akan mempresentasikan seminar KP saya dengan judul penerapan sistem kendali berbasis Programmable Logic Controller atau PLC pada pengolahan dan pengisian JUSTOSA di PT Amanah Prima Indonesia. Ini adalah gambaran pabrik dari PT Amanah Prima Indonesia, di mana perusahaan ini berdiri pada tanggal 21 Januari 2002 dengan luas pabrik 4.100 meter persegi. Dan lokasinya ini kurang lebih 4 km dari rumah saya, tepatnya di Jalan Raya Serang KM10 Bitung Tangerang. Mungkin sebagian besar dari kalian ini kurang familiar ya dengan Produktoza ini, karena Produktoza ini sebagian besar distribusinya ini di Pasar Horeca, di mana Pasar Horeca ini adalah hotel, restoran, kafe. Jadi kalau misalkan di hotel-hotel ya, hotel bintang 3, hotel bintang 4, atau hotel bintang 5, biasanya dia ditaruh di dispenser kaca ya. Jadi tinggal diisi ulang aja dengan jus. Dan itu sebelum pandemi. Jadi kalau setelah pandemi, PT Amanah Prima Indonesia ini sudah mulai distribusi ke toko-toko retail, misalkan Superindo, Giant, dan lain sebagainya. Dan saya kemarin sudah mampir ke Superindo untuk ngelihat ternyata JUSTOSA-nya bentuknya seperti ini ya, bentuknya botol-botol kaca. Dan produk utama mereka adalah Tojazus. Lalu ini adalah struktur organisasi dari PT Amanah Prima Indonesia, di mana PT Amanah Prima Indonesia ini direkturnya adalah Bapak Dr. Joko Supono, dan saya ditempatkan di Departemen Maintenance. Dengan maintenance supervisornya adalah Bapak April Anton, yang sekaligus menjadi pembimbing lapangan saya. Lalu ini adalah kegiatan saya pada saat kerja praktik.
Di mana yang pertama, saya observasi terlebih dahulu mengenai prinsip kerja mesin filling 6H. Lalu yang kedua, saya memahami prinsip kerja PLC dimulai dari spesifikasi, arsitektur, I/O, dan juga pemrograman diagram ladder. Lalu yang ketiga, saya diberi tugas oleh Bapak April Anton, yaitu adalah saya memahami dulu prinsip kerjanya, lalu menjelaskannya, khususnya di bagian software atau bagian pemrograman ini kepada karyawan Departemen Maintenance. Jadi awalnya saya jelasin dulu prinsip dasar dari sistem digital berupa gerbang-gerbang logika seperti AND, OR, NOT, dan lain sebagainya. Lalu saya juga jelaskan instruksi-instruksi dasar pada PLC yaitu kotak NO, kotak NC, keluaran coil, serta instruksi timer dan counter. Lalu ini adalah gambaran ruang produksi jus atau overview dari ruang produksi jus. Jadi awalnya jus ini ditampung dulu di penampungan jus. Jadi ini adalah tampak CCTV dari atas. Jadi kalau dari depan ini kurang kelihatan ya. Jadi di sini sebenarnya ada dua tangki besar. Ada dua tangki besar yang masing-masing volumenya 60 liter. Di mana tangki ini tujuannya adalah untuk menyimpan jus yang sudah diolah dan isi dari tangki ini sama ya. Jadi misalkan apel dengan apel, jus jeruk dengan jus jeruk, dan lain sebagainya. Setelah jus ini ditampung, jus ini masuk ke mesin pasteurisasi. Di mana di mesin pasteurisasi ini, jus ini itu dimasak supaya untuk mempertahankan keawetan produk. Dimasaknya ini dengan menggunakan steam, dipanaskan dengan menggunakan steam atau uap yang digenerate oleh oleh boiler yang ada di ruang sebelah. Jadi ruang sebelah ini ada boiler, tempatnya dia di outdoor ya. Jadi ini tampak atasnya dari mesin pasteurisasi. Kalau misalkan dari tampak depannya, kurang lebih seperti ini. Jadi ada pipa yang bentuknya zigzag. Nah, bentuknya zigzag seperti ini. Jadi yang sebelah kiri atas, ini tempat masuknya jus. Lalu yang dari kanan bawah, yang berlawan arah, ini tempat masuknya steam panas. Seperti itu. Jadi ketika saya ambil, misalkan saya ambil cross section atau irisan dari pipa ini, bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi bagian lingkaran terluar ini adalah tempat mengalirnya steam. Lalu yang bagian dalam ini tempat mengalirnya jus. Seperti itu. Jadi setelah masuk mesin pasteurisasi, jus ini mengalir melalui pipa ini masuk ke mesin filling. Di mana mesin filling ini tujuannya adalah mengisi jus ke dalam botol-botol. Bisa dilihat dia sedang mengisi botol-botol 5 liter atau jer-jer 5 liter. Dan di mesin filling ini dia juga sudah memiliki preset ukuran. Di mana ukurannya ada 3 jenis ya, ada 250 mili, ada 1 liter, dan juga 5 liter. Dan diisinya tiap 6 botol. Lalu setelah diisi, botol ini ditutup. Namun di sini ditutupnya masih secara manual. Jadi karyawan di sini tujuannya, tugas dia adalah untuk menutup botolnya secara manual. Lalu botol ini tetap dikencangkan dengan mesin pengencang tutup botol, mesinnya gini. Lalu tutup botolnya ditutup, dipres ya, dipres dengan mesin pres, mesinnya yang gini. Lalu botol ini didinginkan di bak pendinginan jus. Didinginkan terlebih dahulu. Ketika suhunya sudah dingin, botolnya diangkat, lalu diletakkan di konveyor. Di mana konveyor ini juga terdapat mesin label. Labelnya ini terdiri dari mereknya, jenis rasanya apa, spesifikasi, dan lain sebagainya. Jadi konveyor ini tuh mengarah keluar dari ruang produksi. Jadi seperti itulah gambaran umum dari ruang produksi jus. Lalu ini adalah tampak belakang dari mesin filling. Jadi bisa dilihat di sini terdapat 2 pipa yang masuk ke dalam bak penyimpanan jus. Jadi yang pertama-tama saya jelaskan pipa yang dekat kita dulu. Yang paling kanan ini, jadi pipa yang paling kanan ini sumbernya dari mesin pasteurisasi atau mesin pemasak ya, mesin pemasak jusnya. Jadi dia masuk ke dalam bak penyimpanan jus melalui yang namanya pneumatic solenoid valve. Di mana pneumatic solenoid valve ini dikontrol menggunakan angin ya atau pneumatik. Jadi di bawah sini juga terdapat kompresor untuk mensuplai tekanan udaranya dengan tekanan sekitar 6-8 bar.
Jadi tujuan dari pneumatic solenoid valve ini adalah untuk mempertahankan ketinggian volume dari jusnya yang di dalam bak penyimpanan jus. Jadi cara tahu ketinggian dari bak penyimpanan jus ini adalah dengan menggunakan yang namanya FLS atau floatless level switch. Jadi dia tanpa pelampung ya karena dia floatless. Jadi kurang lebih kabelnya yang hitam ini ya, kabel yang hitam. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi dia ada dua kontak seperti ini. Jadi ketika fluida jusnya ini di bawah kontak yang bawah, maka FLS ini akan memberitahu ke PLC untuk menyalakan pneumatic solenoid valve. Dan sebaliknya, ketika kontaknya atas sudah kena, maka FLS ini akan memberitakan PLC untuk mematikan pneumatic solenoid valve. Jadi ketinggian terjaga. Dan ini jarak antara kontak ini harus diperhatikan ya. Jadi ini tidak boleh terlalu dekat sama tidak boleh terlalu jauh. Memang dari sisi positifnya kalau dari misalkan jaraknya dekat. Dari sisi positifnya memang ketinggiannya relatif tetap, tapi dia beresiko mengurangi umur dari pneumatic solenoid valve. Umurnya jadi berkurang karena dia mati nyala dalam interval yang singkat. Kalau misalkan dia terlalu jauh, misalkan dia demand-nya butuh 6 kali 30 liter misalkan ya, 30 liter tapi dia kurang. Jadi dia ngisi sambil ngisi dari mesin boiler dari mesin pasteurisasi masuk ke jus jadi kurang ya kalau misalkan terlalu jauh. Jadi medium ya, jaraknya jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Lalu yang kedua, di sini yang dekat kita ya, dekat kita juga terdapat pipa lagi. Ya kan dari sini ke atas. Jadi ini pipa ini tujuannya itu untuk sirkulasi jusnya. Jadi dari mesin pasteurisasi balik lagi ke mesin pasteurisasi ketika posisinya tertahan di sini. Jadi balik alir ke atas. Lalu yang kedua di ujung ini terdapat pipa putih ya, kalau bisa terlihat. Jadi pipa putih ini masuk ke bak penyimpanan jus juga melalui yang namanya electric solenoid valve. Jadi dia dikontrolnya dengan elektrik ya. Jadi sebenarnya di bak penyimpanan jus ini terdapat dua kompartemen, di mana kompartemen atas ini tujuannya adalah untuk menyimpan jus, lalu kompartemen bawah itu tempat steam panas. Jadi tujuan utama dari electric solenoid valve ini adalah untuk buka tutup katup steam. Jadi ini sumbernya dari mesin boiler. Di mana tujuannya adalah untuk mempertahankan suhu di dalam bak penyimpanan jus ini pada suhu pengisian yang optimal. Di mana suhu pengisian optimalnya adalah 75 derajat Celcius. Jadi cara tahu berapa suhu dari bak penyimpanan jusnya adalah dengan menggunakan yang namanya thermocouple. Jadi thermocouple ini kabelnya yang ini ya, ini kabel thermocouple. Ini bentuknya kurang lebih ada bulatan di atas dan ada tiang yang menjulur ke bawah. Dan thermocouple ini terhubung ke controller yang namanya adalah TIC atau temperature indicating controller. Lalu temperature indicating controller ini terhubung ke PLC dan PLC ini terhubung ke electric solenoid valve. Jadi misalkan kita set point-nya adalah 75 derajat Celcius dan suhu sekarang adalah misalkan 80 derajat suhu sekarang ya. Jadi si tick ini akan memberitahu ke PLC untuk mematikan electric solenoid valve. Nah sebaliknya, misalkan suhu sekarang adalah 65, jadi tick ini yang akan mengimplementasi suhunya berapa, lalu dia akan memerintahkan PLC untuk menyalakan electric solenoid valve. Seperti itu cara kerja dari electric solenoid valve. Lalu yang terakhir di sini juga terdapat agitator ya. Jadi agitator ini sebenarnya adalah motor induksi 3 fasa. Motor induksi 3 fasa. Jadi agitator ini terdiri dari motor itu sendiri, ada tiang, dan juga ada blade atau kipasnya. Jadi posisinya seperti kipas di langit-langit rumah ya. Jadi tujuan dia itu adalah untuk mixing atau pengadukan.
Ya, jadi agitator ini harus nyala terus-menerus supaya menghindari pengendapan jus di bagian bawah penyimpanan, bagian bak ya, bagian bak penyimpanan jus. Lalu di sini ada tabung-tabung silinder. Tabung-tabung silinder ini berjumlah 6. Dan tujuan dari tabung silinder ini adalah untuk penyimpanan jus secara sementara. Jadi kalau bisa dilihat di sini, mungkin ini kurang terlihat ya. Jadi di sini ada three-way ball valve. The three-way ball valve. Di mana three-way ball valve ini adalah karena dia three-way, dia menghubungkan 3 persimpangan. Dan dia memiliki 2 state. Jadi 3 persimpangan itu dia menghubungkan antara, ini kan bak ya, ini bak. Jadi dia menghubungkan antara bak penyimpanan ke tabung silinder, dan dia menghubungkan tabung silinder ke nozzle pengisian jus. Jadi ini state 1, ini state 2. Seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan nozzle pengisian itu seperti apa di slide selanjutnya. Nah, ini ada panel kontrol PLC mesin filling. Di mana yang sebelah kanan ini ada PLC-nya dengan merek Panasonic. Lalu di sini ada inverter 2 buah, di mana inverter ini tujuannya adalah untuk pengontrol kecepatan motor, dan ini diterapkan di motor konveyor ya. Jadi ini tujuannya untuk mengontrol kecepatan konveyor 1, dan ini untuk mengontrol kecepatan konveyor 2. Lalu ada servo motor driver yang tujuannya adalah untuk pengontrolan positioning servo dalam pengisian jus. Lalu sini ada FLS, floater servo switch, yang sudah saya jelaskan tadi. Ada relay juga untuk yang juga bernilai 24 volt DC dalam pengontrolannya. Lalu juga terdapat kontaktor dan thermal overload relay. Bisa dilihat di sini, biasanya kontaktor, ini kontaktor, dan thermal overload relay ini sepaket ya. Karena rata-rata beban dari kontaktor ini adalah motor induksi 3 fasa. Jadi tujuan dari thermal overload relay ini adalah sebagai pengaman ya, sebagai pengaman kalau misalkan motor induksinya kelebihan beban. Jadi kalau misalkan kelebihan beban, maka thermal overload relay ini akan trip, sehingga motor induksinya bisa kita selamatkan. Lalu ini ada tampak depan dari mesin filling. Di sini bisa dilihat, di sini ada 2 sensor dan juga 2 aktuator. Di mana sensor yang sebelah kiri ini merupakan sensor proximity dan aktuatornya berupa double air cylinder. Jadi dia pneumatik juga. Jadi yang sebelah kiri dulu, sebelah kiri ini sensor proximity tujuannya adalah untuk menghitung atau counting berapa banyak botol yang keluar. Dan di sini di set terhitung 6 ya, terhitung 6 buah. Jadi kalau sudah terhitung 6, maka aktuator ini akan mengunci ya, akan mengunci pintu keluar. Jadi botolnya nggak bisa keluar. Yang sebaliknya, yang sebelah kanan sensor proximity atau menghitung berapa banyak botol yang akan masuk. Jadi ketika sudah terhitung 6, maka aktuator ini juga akan mengunci juga. Jadi outputnya adalah 6 botol terkunci di tengah-tengah. Dan ini ada three-way valve yang sudah saya jelaskan tadi. Bentuknya seperti ini ya kalau dari tampak depan. Bisa dilihat dia menghubungkan antara bak penyimpanan ke tabung dan dari tabung ke nozzle pengisian jus. Dan ini ada nozzle pengisian jus di mana dia satu paket ya, satu rak. Dan nozzle pengisian jus ini dia bisa dinaikin dan turunin. Bisa dinaikkan dan diturunkan supaya ujung-ujung mulut nozzle ini bisa masuk ke mulut-mulut botol. Lalu di tiap-tiap nozzle pengisian jus yang ada berjumlah 6 ini juga terdapat aktuator double acting cylinder juga sebagai kerannya. Jadi ada keran on off-nya juga di ujung-ujung nozzle pengisian jus. Oh ya, dan ini juga ada ini ya, ada temperature indicating controller yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dia memiliki 2 value ya. Jadi ini mungkin agak kurang kelihatan ya. Jadi yang warna merah ini adalah suhu sekarang, yang warna merah. Lalu yang warna hijau ini adalah suhu set point. Jadi letaknya di sini. Lalu di sini ada mekanisme pengisian jus. Di mana bisa dilihat di sini terdapat 3 servo, 1, 2, 3. Terdapat sensor proximity dan juga double acting cylinder. Jadi yang pertama, double acting cylinder ini tujuannya adalah untuk menaikkan dan menurunkan rak nozzle. Jadi ini bisa naik turun. Yang dikontrol ini adalah
nozzle pengisian jus ya. Jadi yang ini bisa dikontrol, bisa dinaikin dan diturunin. Lalu yang kedua ini adalah motor servo motor servo AC, di mana ketika dia berputar searah dengan jarum jam, maka rak ini akan turun ke bawah. Jadi ketika posisi ini, jus ini akan terhisap ke tabung-tabung silinder. Jadi posisi yang state 1, jus ini akan masuk dari bak ke tabung silinder. Yang kedua, ketika dia berputar searah dengan maaf ini maksudnya berlawan arah ya, berlawan arah jarum jam. Lalu ketika dia berputar searah dengan jarum jam, maka dia akan mendorong jusnya ke atas. Ketika jusnya ke atas, berarti dia posisi state kedua ya, state 2. State 2 dia mendorongnya ke nozzle pengisian jus. Seperti itu. Lalu di sini juga terdapat sensor proximity ya. Jadi sensor proximity tujuan sebagai pengaman kalau misalkan dorongannya sama tarikannya ini sudah melebihi batas yang ditentukan. Oh iya, dan saya lupa ini ya. Jadi ada sensor proximity ini ada dua jenis ya. Jadi ada dua jenis, ada kapasitif dan juga induktif. Di mana sensor proximity kapasitif itu tujuannya adalah untuk cocoknya ditempatkan di botol-botol atau kaca-kaca kalau countingnya. Jadi yang di sini terapkannya adalah sensor proximity kapasitif karena yang dia counting adalah botol. Lalu yang sensor proximity ini dia induktif ya. Jadi dia yang dilihat adalah benda-benda metal. Lalu ini ada human machine interface sebagai panel inputnya. Di sini kita bisa lihat di sini kita bisa lihat state-state dari aktuatornya seperti inline tank, agitator, servo, filling, stopper in, stopper out, dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa melihat panel-panel input standar ya. Tombol-tombol standar seperti tombol start, stop, tombol manual agitator, manual index, counter product, conveyor 1 dan conveyor 2, dan juga indikator temperatur. Dan ini bisa dilihat di situ juga terdapat speed ya, 1500 bph. bph itu maksudnya bottle per hour. Jadi dia akan, kalau misalkan diubah, jadi di HM itu ada settingan lain ya. Kalau misalkan ada tombol ini, tapi ini di password ya, jadi tidak bisa diakses. Jadi hanya orang tertentu yang bisa mengakses settingan manual speed. Jadi dia akan langsung, BPH ini akan mengontrol kecepatan servonya mengisi dan menghisap. Lalu ini juga terdapat video pengisian jus. Bisa dilihat ketika dia terhitung 6, maka aktuatornya ini akan menahan 6 botol di tengah-tengah. Lalu setelah tertahan di tengah-tengah, double acting cylinder yang panjang tadi akan menurunkan rak nozzle pengisian jus. Lalu servo akan mendorong jusnya ini ke atas. Jadi melalui selang-selang ini ke nozzle pengisian. Jadi ini sedang pengisian 5 liter. Lalu ketika sudah penuh, maka double acting cylinder akan mendorong raknya ke atas, lalu keluar. Dan siklus ini terus berlanjut. Lalu yang kedua, saya juga ada video pengisian jus juga, tapi ini bagian bawahnya ya, bagian bawah. Nah, bisa dilihat dia sedang mendorong ke atas ya. Nah, ini raknya dikatasin ya, pas posisi double acting cylinder ke atas, dan dia berputar berlawan arah untuk menghisap. Jadi raknya ikut ke bawah untuk menghisap. Nah, ketika dia mendorong, dia akan menaikkan raknya ke atas. Nah, dia mendorong ke atas. Seperti itu. Jadi kesimpulan yang saya ambil ketika dari KP saya di PT Amanah, itu adalah yang pertama, mesin filling ini bertujuan untuk mengisi produk jus dalam botol, dan dia memiliki 3 macam ukuran botol, yaitu adalah 250 ml, 1 liter, dan 5 liter. Lalu sebagian besar aktuator yang digunakan adalah menggunakan sistem pneumatik. Dan sebelum jus ditampung, jus dimasak terlebih dahulu dengan mesin pasteurisasi untuk meningkatkan daya tahan produk. Mesin filling 6H ini menggunakan aktuator servo dalam pengisian jus
suhu optimal pengisian adalah 75 derajat Celcius, dan seluruh sensor dan aktuator pada mesin filling 6H diolah dan dikontrol oleh PLC. Selain itu, saya juga memiliki saran untuk PT Amanah ya, khususnya di mesin filling ini. Jadi ketika pengisian jus 250 mili, bisa dilihat di gambar kiri atas. Gambar kiri atas ini sedang isi 250 mili. Jadi terdapat beberapa botol yang terlalu penuh pengisiannya, jadi tidak konsisten. Jadi kalau tidak salah botol 1, 3, dan 4 seingat saya. 1, 3, 4. Jadi 1 ini penuh, 2 pas, terlalu penuh, terlalu pas, terlalu penuh, pas-pas. Jadi seperti itu. Jadi saya bertanya dengan Bapak Anton, pembimbing lapangan saya, memang ini disebabkan karena servo ini hanya berjumlah 3 buah. Yang seharusnya berjumlah 6 karena terdapat 6 botol. Soalnya seperti ini, jika misalkan salah satu servonya dikalibrasi, misalkan servo yang paling ujungnya dikalibrasi, efeknya ini akan berdampak pada 2 botol. Jadi yang kena itu yang ini dan ini. Jadi misalkan kita settingannya kita turunin, misalkan servo yang paling kiri. Jadi efeknya ini pas, tapi ini kurang. Jadi mau tidak mau harus satu botol satu servo. Sama juga terdapat faktor lain dalam pengisian yang tidak konsisten. Jadi di sini di tabung-tabung silinder juga terdapat seal ya, atau seal karet. Di mana seal karet ini supaya botolnya nggak bocor keluar ya. Kadang ada juga kebocoran pada seal yang menyebabkan pengisiannya tidak konsisten. Dan juga pernah terdapat bearing yang loss ya, karena memang dia sudah naik turun secara lama, bearingnya loss, jadi raknya tinggi sebelah. Jadi rak ini sama rak ini tinggi sebelah. Jadi pengisian tidak konsisten. Jadi memang banyak faktor ya dalam pengisian yang menyebabkan tidak konsisten pengisiannya. Dan semakin kecil ukuran botolnya, maka error itu semakin kelihatan. Jadi kalau misalkan pengisian 5 liter itu masih belum kelihatan ya. Tapi kalau 250 liter ini makin kelihatan errornya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Hada. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparannya nih Mas Rizky ya. Gambarannya sudah cukup komplit ya terkait bagaimana proses pengisian jus dengan menggunakan alat yang sudah ada gitu ya. Baik itu kontrolnya dengan PLC maupun juga beberapa aktuatornya juga sensornya ya. Nah, kemudian yang sesi selanjutnya ya akan kita buka ya sesi tanya jawab ya dari adik-adik peserta ke Mas Rizky. Ya mungkin untuk termin pertama ya kita buka 3 pertanyaan dulu deh ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya kepada Mas Rizky. Yuk silakan. Dari Mas Lukito Sandiono, silakan Mas Lukito untuk menanyakan kepada Mas Rizky. Silakan. Baik, terima kasih pada atas kesempatannya. Untuk Mas Rizky, saya izin bertanya. Tadi kenapa termokapel harus disambungkan ke TIC terlebih dahulu gitu? Jadi maksudnya tidak langsung ke PLC, Mas. Mungkin itu dari. Terima kasih. Baik, Pak, maaf saya ditampung dulu atau langsung dijawab saja, Pak? Boleh langsung jawab saja. Ya, kadang kalau ditampung dulu itu lupa pertanyaannya apa kan gitu. Ya, silakan. Ya, saya share screen lagi ya, Pak ya, biar lebih jelas. Oke. Silakan. Di sini ya, tapak belakang mesin filling sebentar. Jadi tadi pertanyaannya kenapa dari termokopel itu harus disambung ke TIC dulu ya. Jadi kan dari termokopel masuk ke temperature indicating controller, baru masuk ke PLC, dari PLC ke aktuator ya, aktuator electric solenoid valve. Jadi kenapa dia harus melewati ini dulu? Jadi PLC ini tidak bisa menerjemahkan maksud output dari termokopel itu apa, dia nggak tahu. Jadi input output PLC ini hanya tahu kalau bahasa Arduino-nya itu tahu sinyal high dan sinyal low aja.
Jadi kita butuh namanya middleman ya, middleman yang berupa temperature indicating controller. Dan saya juga sempat dikasih modul TIC ya. Dikasih modul TIC ini dari Bapak Anton, lalu saya sempat buka isinya seperti apa. Jadi sebenarnya di dalam TIC ini juga terdapat relay ya. Jadi dia juga terdapat relay internal di dalam TIC ini. Lalu saya nanya ke Bapak Anton, Pak, kenapa walaupun TIC ini terdapat relay, kenapa relay ini nggak langsung di-bypass saja ke electric solenoid valve? Kenapa nggak asal PLC gitu? Nah, jawaban Bapaknya adalah TIC ini itu memang punya relay internal, tapi dia delay-nya itu relatif lama, kurang lebih 1 detik. Jadi ini kurang efektif ya atau efisien dalam switching-nya. Jadi diperlukan PLC. Jadi dari TIC ini hanya memberikan sinyal 24 volt saja. Lalu dari PLC, dari relay internal PLC itu memang relatif cepat dibandingkan dengan relaynya TIC. Jadi seperti itu. Apakah sudah terjawab, Lukito? Berarti kesimpulannya PLC ini tidak dapat mengerti outputan dari termokapel itu sendiri ya, Mas? Iya, jadi memang harus dari TIC dulu. Karena TIC ini memang ada display tersendiri ya, sama dia ada bisa menerjemahkan dari termokapel berbagai macam tipe. Seperti itu. Oke, Mas Rizky, terima kasih cukup menjawab. Saya kembalikan ke Pak Hada. Ya, terima kasih Mas Lukito. Dan selanjutnya, adik-adik saya persilahkan lagi jika ada yang ingin bertanya kepada Mas Rizky. Ya, silakan ada Mbak Nike ya, Mbak Nike Yunita, silakan, saya persilahkan. Oke, baik Pak Hada, terima kasih. Apakah suara saya masuk? Ya, masuk. Ya, masuk Mbak. Ya, Rizky mau nanya, kenapa pengaman motor induksi 3 fasa itu harus pakai thermal overload relay? Kenapa nggak pakai MCB aja? Kenapa harus pakai itu ya? Harus pakai thermal overload relay ya? Iya, kenapa nggak pakai MCB aja? Udah. Nomor 8 ya. Oh, jadi ini ya. Jadi kenapa dia harus pakai TOR ya, Total Thermal Overload Relay? Kenapa dia nggak pakai MCB aja? Jadi memang motor induksi ini kan bisa bermacam-macam ya. Nah, keuntungan dari thermal overload relay ini dia ada settingannya. Jadi di dalam thermal overload ini itu ada semacam skrup ya, bisa naruh skrup yang bisa ngatur berapa arus yang mau kita inginkan, arus stripnya berapa. Dan dia itu kalau nggak salah dia metodenya itu bimetal. Misalkan arusnya berlebih, maka bimetal ini akan panas dan dia lepas, jadi trip posisinya. Nah, sedangkan MCB ini kan dia fix misalkan 2 ampere, 4 ampere, dan lain sebagainya. Jadi nggak fleksibel. Masa ketika kita ganti motor misalkan, kita harus ganti MCB gitu. Lebih baik kita pakai thermal overload relay aja yang arusnya ini bisa diatur-atur, arus stripnya. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Mbak Nika? Oke, paham Mas Rizky. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Nike untuk pertanyaannya. Saya persilahkan lagi untuk pertanyaan terakhir ya. Dari adik-adik, silakan jika ada yang ingin bertanya kepada Mas Rizky. Belum ada? Jika belum ada, mungkin saya yang bertanya ya, Mas Rizky ya. Oke, jadi tadi untuk ada yang bertanya. Oh ya, silakan saya persilakan dulu deh. Ada Mas Febrio Rizky, silakan saya persilakan untuk bertanya dulu kepada Mas Rizky. Mas Rizky tanya ke Mas Rizky nih, ya silakan. Oh, baik Pak, dan terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izin bertanya kepada Mas Rizky terkait dengan proses masakan jus. Tadi kan jelaskan bahwa jus dimasak di dalam mesin pasteurisasi. Nah, itu kenapa tidak langsung dimasak di mesin filling aja? Maaf, bisa diulang agak putus-putus, Rizky? Halo? Oh, baik. Sebelumnya suara saya terdengar jelas.
Ya, tapi agak putus-putus sedikit. Ya, coba silakan. Gimana tadi, Rizky? Terkait dengan itu apa pemasakan jus, nah itu kenapa jus itu dimasak di mesin pasteurisasi, kenapa tidak dimasak di penyimpanan jus di mesin filling aja? Oh ya, baik. Jadi kenapa dia dimasaknya di mesin pasteurisasi dulu ya? Jadi kan Ya, memang tujuan utama dari, sebentar ada gambar yang bagus ya. Nah ini ya. Jadi sebenarnya tujuan dari bak penyimpan dari ini ya, steam yang di sini kan adalah bukan untuk memasak ya. Kalau misalkan di sini tujuan steam ini adalah untuk mempertahankan, bukan untuk memasak dari awal. Mempertahankan. Jadi kan pengisiannya kurang lebih sekitar 1 menit ya. Kan nggak mungkin kalau misalkan kita ngisinya ini kita manasin dari awal dari suhu ruang ya. Misalkan suhu ruang ke suhu 75 dalam waktu 1 menit kan nggak mungkin. Jadi kita masaknya itu harus dari mesin pasteurisasi. Nggak bisa dari mesin filling. Sebenarnya bisa, tapi butuh waktu yang lama. Makanya kan saya sudah jelaskan dari tapak depannya kan bentuknya ini ya, zigzag ini ya. Jadi memang dia ada waktu memiliki waktu yang lebih luang untuk pemasakannya. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? oh baik, Ki, udah terjawab. Terima kasih Ki, atas insight-nya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya ke Mas Rizky. Oke, mungkin pertanyaan sudah cukup dari adik-adik ya. Mungkin saya sebagai penutup lah pertanyaannya ya. Saya ingin tanya sedikit tadi terkait pengaturan suhunya, Mas. Itu diatur di mana, Mas? Berarti, Mas? Untuk pengaturan suhu. Tadi kan suhu apa namanya? Set point. Suhu set point-nya itu yang 75 derajat Celcius tadi. Oh, ada di modul ya, Pak? Ada modul tick-nya. Jadi di modul tick-nya ya berarti ya. Ada tombol-tombolnya sendiri. Oh, gitu ya. Berarti bukan di di HMI-nya itu ya? Bukan, Pak. Ada bukan terpisah modulnya. Terpisah ya. Oke. Ya. Dari saya itu saja mungkin ya pertanyaannya ya. Adik-adik, ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, karena ini waktunya sudah menunjukkan pukul 10:06 ya. Saya rasa pemaparan dari Mas Rizky sudah cukup komprehensif ya terhadap mesin yang ada di perusahaan tempat KP-nya. Kemudian ini ya, mungkin sebelum nanti kita akhiri, ya kita akan foto bersama dulu ya, sekaligus untuk presensinya Mas Rizky nanti ya. Ya, baik. Oke, silakan mungkin bisa dipandu sama Mas Rizky untuk foto bersama dulu. Silakan bagi adik-adik untuk menyalakan kameranya. Bagi yang belum mandi bisa mandi dulu gitu ya, baru nyalakan kameranya. Oke, ada yang kelihatan rambutnya saja. Oke, silakan. Ya. Jadi silakan untuk open cam ya, teman-teman. Oke. Atau modenya saya ganti dulu ya. Last year ini aja. Oke, mungkin sudah cukup Pak ini Pak, atau ada yang mau nambah lagi? Oh ya, saya rasa udah cukup lah ya. Oke. Saya aba-aba ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi Pak atau gimana? Oh ya, kayaknya tadi ada yang nambah lagi ya. Oke, silakan. Sekali lagi nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, terima kasih kepada Mas Rizky dan juga adik-adik semua yang sudah berpartisipasi secara aktif menyimak. Harapannya apa yang sudah disampaikan oleh Mas Rizky gitu ya, akan memberikan insight kepada adik-adik nanti, yang terutama nanti akan mengambil KP ya nantinya. Jadi
tujuan utama dari KP sebenarnya adalah bagaimana kita belajar dari perusahaan-perusahaan itu untuk menghasilkan sebuah mekanisme yang optimal sehingga produk-produknya itu bisa tadi ya optimal juga ya, bertahan lama, kemudian juga rasanya tadi kalau ini apa namanya industri minuman ya, berarti rasanya juga natural ya, seperti jus pada biasanya gitu ya. Dan juga berbagai macam parameter lain yang akan dipertahankan kualitasnya kan gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali aplikasi dari sistem otomasi gitu ya. Terutama karena ini biasanya yang paling banyak digunakan itu di industri makanan dan minuman. Nah, ya, karena namanya industri makanan dan minuman itu tidak akan pernah ada matinya kan gitu ya. Karena orang kan butuh makan dan juga butuh minum gitu ya. Sehingga nanti silakan jadi ilmu yang sudah dibagikan oleh Mas Rizky ini bisa diaplikasikan juga bagi adik-adik nanti. Barangkali nanti akan ada yang mendirikan perusahaan makanan dan minuman, nah itu bisa jadi insight tersendiri juga gitu ya. Oke, baik. Harapannya semua mendapatkan manfaat, baik itu Mas Rizky, adik-adik, dan juga tentunya saya juga mendapatkan manfaat gitu ya atas sharing dari Mas Rizky. Sebelum saya tutup, saya juga mengucapkan gitu ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan panjang umur, kita bisa menjalani Ramadan dan juga bisa syawalan ya. Bisa syawalan bersama teman-teman dan juga keluarga semuanya. Tetap jaga kesehatan semuanya ya, semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Saya akhiri ya, kami akhiri gitu ya, saya dan Mas Rizky akhiri. Untuk nanti ya formnya Mas Rizky nanti silahkan bisa dikirimkan ke saya ya, form nilai dan yang perlu untuk saya tanda tangani ya. Baik Pak. Oke. Baik, itu saja dari saya. Mungkin ada kata-kata penutup dulu sebelum kita tutup, Mas Rizky. Silakan saya berikan inilah closing statement lah gitu ya, karena ini kan kegiatannya Mas Rizky. Silakan. Ya, terima kasih untuk Pak Hada yang sudah membimbing saya selama 2 bulan ini di dalam KP saya di PT Amanah, dan juga kepada pembimbing lapangan KP saya, Pak Anton, dan juga teman-teman yang bisa hadir di dalam waktu ini di seminar KP saya. Ya, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Ya. Saya akhiri untuk seminar KP Mas Rizky hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya Mas Rizky dan juga adik-adik semuanya. Saya mohon izin untuk live ya. Ya Pak. Selamat SKP Rizky. Selamat SKP Kiput. Selamat Selamat Kiput. Anak Ya. kita raya. Teman. Beres juga alhamdulillah ya Allah. Udah sangar. Masih di rumah, Jangan lupa Ya. absennya jangan lupa. Sinilah buat balaput. Ini mumpung mumpung yang hadir itu sekitar 20 orang ya, peluangnya tinggi. Langsung gacha. Ki langsung gacha Ki. Nah, ntar lu ngisi saldo dulu belum? Relasi. Hai. Aduh. Yalah, alhamdulillah udah beres ya. Thank you ya udah bisa hadir ya. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam.